Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masa kejayaan Islam, yaitu materi SKI kelas 11 semester 1. Pada masa kejayaan Islam ini, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, yaitu periodisasi sejarah Islam. Pada masa periodisasi sejarah Islam ini, ada 3 periode besar. Yang pertama, yaitu periode klasik. Periode klasik ini dimulai dari kelahiran Rasulullah sampai dengan didudukinya Dinasti Abbasiyah oleh Hulaguhan. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini disebut juga sebagai fase kemunduran umat Islam. Dan pada periode pertengahan ini juga muncul 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani, Kerajaan Syafawi, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga ada fase modern. Fase modern ini disebut juga sebagai fase kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Yang kedua yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam dimulai pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Pada masa kejayaan Islam ini terdapat 2 dinasti besar. Yang pertama ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah sendiri dalam perkembangan Islam ditandai dengan semakin meluasnya wilayah Islam dan banyak didirikan bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara itu, pada masa dinasti Abbasiyah memerintah, perkembangan Islam ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan umat Islam pada saat itu, yang pertama ada faktor internal, di antaranya umat Islam semakin semangat dalam mempelajari ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin, dan yang ketiga, Islam sebagai agama dakwah yang sekaligus sebagai penyeimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama ada adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, seperti bangsa Yunani dan bangsa Persia. Yang kedua ada terjemahan, gerakan terjemahan. Gerakan terjemah ini dilakukan oleh para ilmuwan muslim dan juga para ulama. Mereka menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, seperti buku astronomi, buku kimia, sejarah, dan juga filsafat. Nah, selanjutnya adalah ilmuwan pada masa kejayaan Islam dan juga hasil karyanya. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang ilmuwan dalam bidang filsafat. Beliau memiliki hasil karya yang berjudul Bidayat al-Mujtahid dan Kulliyah fi Atib. Yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seorang ulama dan juga seorang filosof. Beliau memiliki karya yang sangat fenomenal, yakni Ihya Ulumuddin, yang membahas mengenai akidah, ibadah, tasawuf, dan juga ibadah. Yang ketiga ada Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang filosof. Beliau memiliki karya yang berjudul Ar-Ra'yu Ahlu Al-Madinah wa Al-Fadilah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan dalam bidang kedokteran. Beliau memiliki karya yang sangat fenomenal, yakni Qanun fi Atib atau ensiklopedia dalam bidang kedokteran. Nah, itu tadi mengenai masa kejayaan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.